warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muti Fitria. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 1 Universitas Dr. Hamka. Berikut adalah video pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Dalam pembelajaran kali ini, yang akan saya lakukan untuk pertama kalinya adalah masuk ke dalam kegiatan pembuka. Berikut adalah kegiatan pembuka saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan sehat. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini supaya berjalan lancar, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Alhamdulillah. Anak-anak, Ibu sudah kirim link absen ya melalui Google Form di WA. Kalian yang belum isi absen, segera diisi absennya ya. Supaya Ibu tahu hari ini yang hadir siapa aja. Oke, seperti itu ya. Anak-anak, sekarang ini wabah COVID sedang meningkat. Jadi, Ibu ingatkan lagi kalian untuk selalu menjalankan protokol kesehatan. Ya anak-anak ya, jangan lupa kalau keluar rumah kalian harus pakai masker. Lalu jaga jarak, nanti ketika pulang kalian harus cuci tangan. Seperti itu ya, dan kalau bisa kalian tetap di rumah saja. Ya, anak-anak, sekarang kita sama-sama nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya,
Rasa cinta tanah air kita terhadap Indonesia menjadi meningkat. Nah, anak-anak, sekarang sebelum belajar, kita akan melihat videonya berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. What are we gonna do? We're gonna die? We're gonna die. That's it for me. No, we're not. Calm down. I have an idea. Give me your arm. Okay, now the other one. When I say go, push against my back, and we'll walk up the hill. Ready? Go. Ow! You did that on purpose. Ah! No, I didn't. Now we're gonna have to work together to get out of this, so follow my lead. Ready? Right foot. Who's right? Your right or mine? I don't care. Mine. Well, why yours? Okay, you're right. Ready? Okay, got it. Okay. Right. Left. Right. Look, we're moving. Don't look down. Now stay with me. Stay with me. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Now, what? Genius. Working on it. Okay. Here's the deal. Stretch out your neck, and I'll grab the rope. How do I know you won't let me fall after you grab the rope? You're just gonna have to trust me. You know, it's a good thing you're not a big fat guy, or this would be really difficult. Almost. It's stuck. Take your time. No hurry here. Scorpion! Push off! Oh no! Look out! Woo, yeah! Ooh, look at me in my bad self. I snatched you right out of the air. Dari video tadi, kita bisa lihat bahwa yang tadinya berantem kan, terus tiba-tiba mereka mau jatuh ke dalam jurang dan akhirnya saling tolong-menolong. Seperti itu ya anak-anak ya. Kita juga harus begitu. Kita juga harus saling tolong-menolong. Ya. Iya. Nah, sekarang anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Lalu tentang bunyi, IPA-nya kita belajar tentang bunyi dan telinga. Dan PKN-nya kita akan belajar tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Itu tujuannya adalah supaya nanti kalau kalian lihat bacaan, kalian bisa tahu mana yang gagasan pokok, mana yang gagasan pendukung. Lalu juga perlu mempelajari tentang bunyi dan telinga, ya, agar Rizky jangan nakal.
Halo, coba mikrofonnya dimatikan dulu ya. Ayatul, matiin Ayatul. Ya, coba Ayatulnya dimatikan mikrofonnya ya. Ya. Nah, anak-anak kita juga akan mempelajari tentang PKN, yaitu tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Seperti itu ya anak-anak ya. Itu tujuan pembelajaran kita. Setelah kegiatan pembuka, maka dilanjutkan dengan kegiatan inti. Yang dimana kegiatan inti adalah memuat seluruh pembelajaran. Berikut adalah kegiatan inti saya terdiri dari Ya, coba anak-anak perhatikan dulu videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak kelas 4? Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran 1. Anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, hubungan antara bunyi dan telinga, serta keberagaman yang ada di Indonesia. Yuk kita simak pembelajarannya. Anak hebat, sekarang simaklah paragraf berikut ini. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Anak hebat, sekarang kita akan tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari tadi paragraf yang sudah kita baca. Apa sih gagasan pokok dan gagasan pendukung itu? Gagasan pokok adalah inti atau pembahasan utama dari sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang memberikan informasi tambahan dalam sebuah paragraf. Sekarang, yuk kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan yang telah kalian baca. Nah, anak hebat, yuk kita bahas satu persatu ya kalimat ini. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Nah, itu adalah termasuk gagasan pokok ya anak-anak. Selanjutnya, sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Itu termasuk gagasan pendukung karena menjelaskan informasi pada gagasan pokok. Selanjutnya, setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Nah, kalimat ini juga termasuk gagasan pendukung. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi, termasuk kalimat gagasan pendukung. Lalu, Udin dan Beni membawa benang kasur, termasuk gagasan pendukung. Mereka berkumpul di halaman depan rumah juga termasuk gagasan pendukung. Dan kalimat yang terakhir, keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan adalah gagasan pendukung. Ingat ya anak-anak bahwa gagasan pendukung adalah menjelaskan gagasan pokok. Oke, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang apa ya? Video yang kalian tadi lihat.
Tentang apa tadi? Gagasan pokok. Gagasan Gagasan pokok. pokok. Gagasan pokok. Saya tadi keluar. Gagasan pokok. Gagasan pokok dan satu lagi gagasan apa? Gagasan pendukung. Jadi tadi kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya anak-anak ya. Iya, Bu. Nah, anak-anak biasanya gagasan pokok itu menceritakan gagasan pokok itu adalah inti dari setiap paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah informasi yang membahas gagasan pokok. Seperti itu ya anak-anak ya. Ya, Bu. Nah, sekarang tadi kalian sudah menyimak gagasan inti dan gagasan pokok. Nanti setelah ini Ibu akan memberikan lembar kerja. Ini dia lembar kerjanya. Selanjutnya tadi kita akan membahas tentang Edo, Lani, dan teman-teman. Mereka sedang melakukan percobaan tentang bunyi. Sekarang, apa sih bunyi dan apa hubungannya bunyi dengan telinga? Yuk, sekarang Ibu punya video lagi. Coba kalian saksikan ya. Teman-teman, tadi Edo dan kelima kawannya mendapat tugas melakukan percobaan tentang bunyi. Nah, sekarang ayo kita bahas tentang bunyi. Bunyi berasal dari benda yang bergerak. Benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Ingat-ingat ya teman-teman, bunyi berasal dari benda yang bergerak. Benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Teman-teman, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan telah menciptakan bentuk tubuh kita yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberikan indera pendengar, yaitu telinga. Dengan menggunakan indera pendengar ini, kita bisa mendengarkan berbagai suara, seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Yuk kita simak. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Kira-kira ini gambar apa ya? Ya, betul. Ini adalah gambar telinga dan bagian-bagian dalam telinga. Nah, teman-teman, bagaimana telinga merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di dalam telingamu. Kemudian dilanjutkanlah ke otak. Dengan begitu, maka kita dapat mendengar semua bunyi. Seperti itu ya, teman-teman. Teman-teman, dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Nah, anak-anak, bunyi itu adalah suara itu adalah berasal dari benda yang bergetar. Nah, benda yang bergetar itu bunyi menghasilkan suara Baterainya yang akhirnya menghasilkan bunyi, menghasilkan suara
yang artinya bisa terdengar sampai ke telinga kita. Di telinga kita itu ada namanya gendang telinga. Itu selaput tipis. Gendang telinga itu selaput tipis. Itu kalau ada suara masuk, dari selaput tipis itu kalau ada suara masuk dia akan bergetar, gendang telinganya bergetar, sehingga akhirnya masuklah bunyi dan sampailah ke otak kita. Jadi itulah perjalanan suara. Di wacana juga sudah yang melakukan percobaan tentang bunyi tadi adalah ada Edo dan ada banyak lagi. Nah, yang melakukan percobaan tentang bunyi itu memiliki agama yang berbeda-beda. Kalau kalian di sini agamanya apa? Islam. Coba Ratu diurang dari awal, dari Pak Burhan selalu memulai. Ya Bu, Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagi cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan berbicara. Pagi ini, Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Sehari sebelum hari Natal, yaitu di tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa. Ujar Edo, di hari itu Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasak di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal pada tanggal 25 Desember kami sekeluarga pergi pribadi Natal di gereja. Ya, coba Rayhani baca. 1, 2, 3. Wah, ternyata hampir sama seperti hari Raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling menonton, saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid. Tambahnya iya. Sama seperti Edo pada hari Natal, saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti di Bali. Menjelang hari raya Gulungan seluruh kampung selalu ramai, dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang hari raya Gulungan agar bisa berkumpul dengan anak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu. Ya, bagus. Ya, sudah bagus tadi Rayhani dan Ratu. Sekarang Ibu mau laki. Coba yang laki yang baca. Fatir? Ya, Bu. Ya, coba Fatir baca ya. Mana, Bu? Ya, ini semua. Di atas. Semua sudah bercerita. Aku juga mau bercerita. Pak
boleh ya hari ini banyak yang berbagi cerita. Pinta, Lani, Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa. Tentu saja boleh, Lani. Ayo, sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di hari raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang hari raya Waisak untuk berkumpul pada hari Waisak. Selain menyediakan makan untuk keluarga pada hari tersebut, biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Vihara rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Ya, terima kasih Fatir. Tar dulu sebentar. Terima kasih ya Fatir. Terima kasih ya Fatir. Ya, anak-anak, selanjutnya tadi kita sudah sama-sama membaca dan menyimak. Tadi ada teman-teman kalian yang mempunyai agama yang berbeda. Tadi ada hari raya apa saja ya yang disebutkan ya? Waisak. Ada Waisak, ada Natal, ada Bulan, ada Idul Fitri. Kegiatan yang terakhir atau kegiatan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Berikut adalah kegiatan penutup saya. Hari ini kita belajar tentang apa saja ya? Hari raya Idul Fitri, Bu. Banyak. Tadi bahasa Indonesia kita belajarnya tentang apa? Bapak Lanci. Ya, itu gagasan pokok. Lalu IPA tadi kita belajar apa? Indra pendengaran. Ya, indra pendengaran dan terakhir tadi ada PKN kita belajar tentang keberagaman agama. Nah, anak-anak, apa yang sudah dipelajari kalian ulangi lagi ya di rumah. Mulai tadi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, lalu tentang indera pendengaran dan bunyi. Dan juga tadi kita belajar tentang keberagaman. Oke, anak-anak, selanjutnya ini Ibu ada evaluasi yang harus kalian kerjakan. Evaluasinya nanti akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp seperti ini. Sebentar ya. Tadi kita belajarnya tentang keberagaman, maka hari ini kita akan menyanyikannya lagu Manu Dadali yang menceritakan tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Masat ngapung luhur jauh di awang-awang, mebar kenjang jana bangun tayak karingrang, suku naranggaos receng pamatuk nang ngelu, ngapak mega barihi berna tarik nyuruh, saha anu bisa
sempurna bangsa di negara Indonesia. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, mebar kencang jengna bangun tayak keringrang, suku naranggaus receng pamatuk nang ngelu, ngapak mega bari hiberna tarik nyuruh, saha anu bisa nyusul kana tandangna, kandang jeng partenteng taya bandinganana, dipika gamir dipika serap ku sasama, taya karempan kasir leber wawanena, manuk dadali manuk panggagahna, perlambang sakti Indonesia Jaya, manuk dadali pangkakon carana, resep ngahiji rukun sakabehna, hirup sauyunan tarapa hiri-hiri, silih pikanya ateu inggis bela pati, manuk dadali ngandung siloka sinatria, kersakumna bangsa di negara Indonesia. Ya anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu Manuk Dadali. Dan itu artinya pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak yang sudah hadir. Dan sebelum kita menyelesaikannya, mari sama-sama kita berdoa. Alhamdulillah hari ini sudah selesai. Yuk sama-sama kita berdoa ya. Berdoa mulai. Ya, selesai. Alhamdulillah hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nama saya, Bu. Ya, Bu. Ya, anak-anak, Bu. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen dan juga guru Pamong yang sudah menyaksikan penilaian uji kinerja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.